سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, ma'asyiral hadirin jamaah Masjid At-Taqwa Tua DKM yang saya hormati, para dewan penasehat. Alhamdulillah, bertepatan malam ini adalah tanggal 1 bulan Sya'ban. Menurut perhitungan salah satu yang memang menanggalkan malam ini adalah tanggal 1 bulan Sya'ban, yang lebih kita kenal dengan apa? Bulan Roah. Bulan apa? Bulan Roah. Nah, bulan Sya'ban ini kenapa dinamakan Sya'ban? Sya'ban ini yatasa'abu fihi khairun katsir, yatasa'abu fihi al-a'mal. Kebaikan kita di bulan Sya'ban dilipat gandakan. Ya, kebaikan kita di bulan Sya'ban diperbanyak. Karena pada hakikatnya man jaa'a bil hasanat falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dibalasnya berapa? 10. Lain halnya di bulan Rajab. Kalau Rajab itu satu kebaikan dibalas 70. Kalau Sya'ban satu dibalas 700. Kalau Ramadan satu dibalas 1000. Nah, maka Sya'ban ini dilipat gandakan. Ya, amal kebaikan kita dilipat gandakan. Kemudian dikenal juga dengan Syahrul Nabi, atau bulannya baginda Rasulullah SAW. Berarti apa saja yang harus kita lakukan atau perbanyak di bulan Sya'ban, yaitu memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah. Ada satu hal yang penting kita amalkan pada malam hari ini, belum terlambat. Harusnya tadi pada maghrib, tapi pada isya juga boleh. Ya, masih awal malam tanggal 1 Sya'ban. Ya, ini salah satu agar doa kita diijabah. Doa-doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita terkabul oleh Allah Subhanahu. Ya, Imam Syarji beliau mengatakan, man qara'a awwala surati Dukhan ila qaulihi ta'ala al-awwalin rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Berarti barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan ayat pertama sampai ayat ke-8, ayat pertama sampai ayat ke-8, ya, di awal malam bulan Sya'ban sebanyak 15 kali. Berapa kali? 15. Surat Ad-Dukhan ayat pertama sampai ayat ke-8 sebanyak berapa kali? 15 kali. Ya, kemudian setelah itu berzikir kepada Allah dengan mengingat Allah, boleh menyebut dengan nama Allah, Allah, ya 11 kali. Atau tidak 11, hitungan ganjil. Setelah itu wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam asran. Kemudian setelah itu baca salawat 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh, wa ala ali sayyidina, atau salawat nariyah boleh, salawat fatih boleh, salawat ibrahimiyah lebih afdal. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Berapa kali? 10. Setelah itu wa yad'u bima ahab. Kemudian berdoa dengan doa ya yang kita inginkan. Insya Allah kita akan melihat ya begitu cepat doa kita diijabah. Tapi punten, mohon maaf, apa yang tadi saya katakan itu didawamkan sampai tanggal 15 bulan Sya'ban. Berarti mulai malam ini ya sampai nisfu Sya'ban. Pada maghrib, berarti malam ini sampai nisfu Sya'ban setiap maghrib atau pada isya mangga ya baca yang tadi surat Ad-Dukhan ayat pertama sampai ayat ke-8, kemudian berzikir kepada Allah, Allah ya, kemudian membaca sholawat, kemudian berdoa. Terserah kalian mau berdoanya apa ya, terutama ingin diberikan keberkahan dunia wal akhirat, ingin diwafatkan dalam keadaan husnul, ya terserah itu sisanya. Kalian mau berdoa apa silakan. Allahumma rizukni Lamborghini, mangga. Allahumma rizukni Ferrari, mangga. Bima ahabba, ya apa yang kalian sukai silakan. Insya Allah diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesehatan, keistiqomahan untuk selalu dawam mengamalkan doa-doa yang tadi dijelaskan. Baik, i'lam anna Sya'ban al-mukarram minal ashhuril mu'azzamah. Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa bulan Sya'ban mulia ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bulan Sya'ban, bulan di mana keberkahannya sudah masyhur. Syahru barakatuhu masyhurah ya, wa khairatuhu mawfurah. Kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban begitu sempurna. Wa taubat fihi min a'dhamil ghanaim. Keuntungan yang paling besar di bulan Sya'ban adalah memperbanyak taubat, memperbanyak astagfirullahaladzim. Wa ta'at fihi min akbaril matajir rabihah. Ketaatan kepada Allah di bulan Sya'ban adalah komoditas yang paling menguntungkan. Ya, barang dagangan yang paling menguntungkan di bulan Sya'ban adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alallahu ta'ala min mar zaman domina fihi litaibin al-aman. Semoga Allah senantiasa memberikan keamanan bagi mereka-mereka yang bertobat di bulan Sya'ban. Amin. Ya, man awwada nafsa fihi bil ijtihad faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad. Jadi barang siapa yang memang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah di bulan Sya'ban, insyaallah ya kita akan merayakannya di bulan Ramadan insyaallah. Wa huwa syahrun nabi. Bulan Sya'ban adalah bulan Nabi. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru umat. Rajab adalah bulan Allah, bulannya Rasul adalah Sya'ban. Kalau bulannya umat Rasul adalah Ramadan. Berarti bulan Sya'ban ini harus memperbanyak apa? Membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa suqa fihi al-qamar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana saat itu terjadi belah bulan yang ada di langit pertama. Awas. Bulan ini ada di mana? Di langit pertama. Di atas langit, bukan di bawah langit.
di atas langit. Para profesor, para ilmuwan, para saintis, para peneliti, mereka ingin menguak ada apa peristiwa besar ya yang terjadi dalam Isra wal Mi'raj, karena menurut mereka tidak masuk akal. Karena memang Isra wal Mi'raj bukan harus dimengerti oleh akal, tapi dengan keimanan. Kebayang nggak jarak bumi dengan langit, kecepatan cahaya, misalnya kata Einstein segala macam lah para ilmuwan, yang kemudian jaraknya 42.230.000 kilometer dengan hitungan cahaya sekian kali sekian, itu hanya baru sampai ke planet Neptunus. Dengar artinya? Sudah, pokoknya tidak harus diungkapkan. Ini peristiwa menurut ilmuwan-ilmuwan. Makanya ilmuwan itu salah ketika mereka tidak kembali kepada ayat suci Al-Qur'an. Kan sudah saya jelaskan kemarin bahwa piramid pun para ilmuwan sebenarnya, mohon maaf, keliru. Justru jawabannya ada di kemarin Pak, surat Al-Qasas ayat 30. Nah, ya, ini pun sama, Isra wal Mi'raj. Maka saya katakan, ketika para santri belajar nahwu shorof, belajar gramatika bahasa Arab, maka para santri ini mohon maaf yang masih bocah ingusan, yang usianya 12-13 tahun, belajar nahwu shorof, jurumiyah, belajar kemudian shorofnya, matan bina, nadhul maksud dan lain-lain, ini akan terungkap. Isra wal Mi'raj mengalahkan para profesor, mengalahkan para profesor, para ilmuwan. Kata santri apa? Asra bi'abdihi. Asra, tuh kalimat sulasi mujarad, sulasi mazid, mohon maaf, bab awal, warna awal, masuknya bi'rubai. Asra bi'abdi, Allah menjalankan hambanya. Jadi ada kalimat intransitif atau kalimat aktif yang memang kemudian menjadi pasif. Berarti Rasul diberjalankan. Yang memperjalankannya siapa? Allah. Allah itu siapa? Punya kudrat iradah. Maka kemudian menjadikan gambaran buat kita, hal apapun harus ada intervensi Allah. Ketika Allah sudah ikut campur dengan urusan kita, maka semua akan menjadi mudah. Maka semua akan menjadi tidak mustahil. Setuju nggak? Kayaknya saya sulit deh buat punya rumah di BNR. Itu pikiran otak manusia. Tapi ketika Allah ikut campur dengan urusan kita, ya Rob, pengen punya rumah di BNR, gasin, bismillah. Mustahil nggak? Ya Rob, pengen punya Lamborghini, mustahil nggak bagi kita? Mustahil. Tapi ketika Allah ikut campur, mustahil nggak? Ya. Tuh. Jadi nggak ada yang mustahil. Kalau ngikutin ngitung jarak, pakai mobil Ferrari sekian, pakai pesawat yang supersonik, ya. Ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya bisa ditempuh dengan jarak 15 menit. Hitungan penelitian nih. Terus kemudian ke langit, bisa sampai 4 jam, 5 jam. Langit pertama, hitungan dia nih. Tapi Rasulullah sampai ke 7 lapis langit, kemudian mendobrak 70.000 cahaya dengan waktu 1 jam kurang. Makanya profesor banyak yang botak. Mikir. Tapi kalau profesornya Islam, insya Allah selesai baca surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdi. Maka dikupas menurut gramatika bahasa Arab, asra berarti Allah memperjalankan. Ketika sesuatu hal sudah ikut campurnya Allah, maka semua akan. Kita nih mau nunggu jam berapa sekarang? Jam 20.00. Kurang lebih harus nunggu berapa menit lagi? 51 menit lagi. Lama. Kalau nunggu jam itu waktu. Tapi kalau jamnya diputerin langsung sama yang punyanya, selesai. 1 detik sampai jam 8. Kok cepat amat? Ya gimana saya? Kumaha aing? Aing bukan. Saya ini yang punya, betul nggak? Kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mau berkehendak apa? Allah fa'alul lima yurid.
Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Percaya? Maka nggak usah. Kadang-kadang ya ilmu sains, ilmu pengetahuan suka berbenturan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa dengan apa yang dikatakan Syekh Athaillah As-Sakandari. Ya. Apa? Bahwa kecerdasan seorang manusia tidak akan bisa mendobrak kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Ya, kecerdasan, kehebatan manusia tidak akan bisa mendobrak kudrat iradat Allah Subhanahu. Maka kemudian ya distempel oleh para ulama, man arada ayyakatala mamlakatal barri bimikyali aqlihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang ingin menakar atau menimbang, mengukur kerajaan Allah dengan akalnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka orang tersebut sudah sesat jauh dan menyesatkan. Jadi bukan pakai akal, tapi dengan keiman, dengan hukum. Dari kacamata fikih saja, ketika dengan akal nggak masuk akal. Contoh wudhu, ketika kita buang gas atau kentut, batal nggak? Batal. Tapi ketika kita wudhu, si pantatnya itu kita usap nggak? Kita basuh nggak? Nggak masuk akal kan? Masuk mana? Masuk pantat. Ya kan? Tapi itulah hukum, nggak harus pakai akal, nggak bisa. Maka hancur agama ini. Dinuna hada mabniun ala nuqul la ala munasabatil uqul. Agama Islam ini didirikan atas nukul, dalil referensi Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Bukan menurut ra'yu, bukan menurut pendapat sendiri. Hancur. Ya. Baik, bisa dipahami tadi? Udahlah kita liur supersonik segala macam, Einstein segala macam, pusingnya. Makanya percaya saja bahwa bulan ini ada di langit pertama. Kebayang nggak? Punten, mohon maaf. Sama orang asing yang katanya bernama Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Ini katanya di mana? Di bulan. Pernah mendarat di mana? Di bulan. Kabulan apa kabulan ya? Neil Armstrong, tahun Armstrong. Nah itu. Mereka lupa dengan surat Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi man istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Allah memberikan tantangan, baik golongan jin dan manusia, di antara kalian yang sanggup untuk mendobrak ya aqtaris samawat, penjajahan langit, silakan tembuslah. Tapi kan kelanjutan ayat itu apa? La tanfudu illa bisultan. Jangan kau tembus, gak bisa ditembus illa bisultan. Tafsirnya apa? Ai bi amri, atas perintah Allah. Nah kira-kira itu orang yang belum muslim, yang belum Islam, ada perintah nggak dari Allah? Logikanya begini saja. Rasul saja ketika Isra Mi'raj mau masuk langit, itu pun didampingi sama rajanya malaikat. Ditanya dulu sama penjaga pintu langit pertama, malaikat Ismail, man anta? Ana Jibril. Wa man ma'aka? Ma'i Muhammadun. Awa qad ursila ilaih? Siapa itu? Jibril. Sama siapa? Muhammad. Beres belum surat-suratnya? Main masuk aja, beres. Buka. Segitu rajanya malaikat. Lah ini masuk akal nggak? Ya terserah itu. Saya sudah memberikan penjabaran. Tapi ya kalau memang nanti anak kita lagi sekolah ditanya siapa orang yang pertama mendarat di bulan, ya isi aja daripada nggak naik ya. Tapi yang penting hati kita ingkar. Nggak bisa. Kembali ke surat Al-Jin. Kata jin apa?
walamma lamasna samaa'a dunya wawajadnaha muliat harasan syadida wa suhuba. Kata jin, ketika kami akan hendak apa? Hendak naik ke langit pertama, baru mau naik, fawajadnaha, maka kami mendapatkan muliat, dipenuhi harasan syadida, penjagaan ketat, wasuhuba, pakai meteor, bahasa astronominya meteor, kalau bahasa suhub dari sekab obor, bahasanya apa? Obor. Jadi meteor itu obor yang berjatuhan, bahasa kimia meteor, obor. Makanya ada Habaib Ba'alawi Durian Rasul bernama Syihab bin Syihab bin apa? Bin Syihab. Habib Rizik bin Syihab. Syihab itu obor. Syihab itu apa? Obor. Tuh, gak bisa jin yang bisa berubah wujud, jin yang bisa berubah wujud tidak bisa masuk ke langit, bisa ngilang, bisa apa, tetap aja ketahuan sama malaikat. Lah ini orang kafir, bisa hilang nggak? Bisa berubah wujud nggak? Kata malaikat, tak kemplang dasmu ini, pakai Apollo 11. Baik, ketika mendobrak Apollo 11 kan sejenis apa? Pesawat ruang. Kan sebelum langit ada lautan. Berarti kalau pesawatnya harus nembusin lautan dulu tuh. Yang mesinnya mati kena air, ya kan? Udah selesai. Masuk akal enggak? Ya, terserah mau percaya mau enggak. Ini menurut penelitian agama, penelitian Islam. Jadi sungguh luar biasa perjalanan suci baginda Rasulullah, sampai orang-orang pinter dunia pun turun tangan ingin ikut campur meneliti perjalanan Isra wal Mi'raj. Gak usah ikut campur, ini urusan Allah Subhanahu, ini urusan keiman. Alhamdulillah kita dilahirkan sampai saat ini, wa ila yaumil qiyamah kita akan terus percaya peristiwa besar perjalanan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebayang nggak? Sama orang kafir bulan dinaikin nggak sampai-sampai, tapi sama Rasul bulan yang ada di langit sukol komaru bi isaratihi, ditunjuk sama telunjuknya Rasul, bulan turun. Kapan terjadinya? Bulan Sya'ban, syahrun siqaqil qamar. Saat itu bulan belah menjadi dua. Itu terjadi di bulan Suqal qamaru bi isyaratihi Jibrilu ata lailata asra wa rabbu da'ahu li hadratihi. Tuh, sampai ditunjuk sama Rasulullah sallallahu alaihi orang kafir sengaja dinaikin, tetap aja gak sampai-sampai. Itu hanya pengakuan saja. Ya sudah saya sampaikan beberapa kali bahwa ini memang sudah terkuat. Saya pernah baca juga di surat kabar dari Florida. Tahu Florida? Minuman itu yang kuning. Hah? Ya? Hah? Mirip itu Florida. Itu apalah namanya itu minuman? Ada itu namanya. Hah? Itu dari surat kabar Florida. Ini adalah berita bohong yang terlanjur diyakini menghabiskan biaya 13,3 triliun US dollar. Mereka membuat kawasan seperti di bulan. Tuh, bayang nggak 13,3 triliun US dollar lagi kali 15.000 sekian. Nolnya di satu, sini di ujungnya di warung jamu sana ya. La haula wala quwata. Itulah ketika dikaitkan sama Rasulullah. Jadi baik, di tabaruk biar kita tahu
bagaimana dulu terjadi peristiwa besar. Bulan ditunjuk oleh Rasulullah belah berapa? Belah dua. Jadi dulu admin dari grup musyrikin, yaitu Pak Jahal, karena memang kalau ada grup dulu masih namanya grup musyrikin wal kafirin itu ya, adminnya Abu Jahal sama Abu Lahab mungkin. Dia udah lelah, udah capek menghadapi baginda Rasulullah, debat dengan cara apapun kalah, diprank dengan jebakan apapun Rasul tidak kena, dilawan, dibunuh, di apapun gak bisa. Kemudian dia mendengar kabar ada seorang raja kafir ya, yang bernama Habib bin Malik, wakilah Hubeb bin Malik. Dia ahli debat. Jadi siapapun yang debat sama dia pasti kalah. Siapapun yang menghadapi dia pasti kalah. Ya, yang mengatakan dari Yaman, aja kafir nih. Akhirnya itu raja dijapri lah kalau bahasa sekarang. Ya, di video call mungkin kalau bahasa sekarang sama Abu Jahal. Datang, tapi yang jelas dulu pasti pakai surat. Kalau enggak ada utusan Abu Jahal ngirim surat kepada apa? Raja Habib bin, kasih surat. Suratnya begini, kurang lebihnya begini. Yang terhormat Raja Habib bin Malik, salam dari pemimpin Quraisy di negara Mekah, tertanda Abu Jahal. Di Mekah ada seseorang ngaku nabi, namanya beda dengan karuhun-karuhun kita, Muhammad. Dia menyalahkan Tuhan kita berhala dan memerintahkan untuk menyembah Tuhannya Allah yang tak terlihat. Dia sudah menghancurkan bani ini, bani fulan, sudah memutuskan tali silaturahmi fulan bin luas segala macam. Ya, biasalah flying victim, biasalah, seakan-akan terzalimi, begitulah kira-kira. Ahli dia, ya. Siapa? Abu Jahal. Intinya, wayahe, demi agama, kamu harus datang ke Mekah untuk melawan yang bernama Muhammad. Setelah dibaca, wah ini urusan agama, gaskeun nih mah, gaskeun, gaspol. Tentara siapin pasukan, siap 86. Raja, ya perintah raja. Tapi setelah pasukan dipersiapkan, kemudian dengan pasukan berkuda, raja tersebut dikawal. Tapi dasar ahli debat, sebelum dia akan berdebat dengan lawannya, nah makanya kita harus ukur dulu siapa yang mau diajak debat. Begitu kalau orang pintar, debat yuk, kata nih cerdas cermat SD, siapa yang mau dilawannya? Profesor, mending mundur. Makanya orang pintar tuh nanya dulu, nih begini nih, bentar, siapa yang tahu profil biografi Muhammad? Gak mungkin orang yang namanya Muhammad bisa mengalahkan kepala suku Quraisy di negara Mekah, Abu Jahal. Berarti orang ini gak sembarangan, ya gak? Bagaimana profilnya? Kalau sekarang kan enak, tinggal buka googling set, ada satu profilnya, ya luar biasa. Tapi dulu, nanya-nanyain, bertanya nih, ketika masuk ke negara Mekah, Habib bin Malik kemudian di samping-samping atau di pinggiran-pinggiran kota, di pinggiran-pinggiran pedesaan bertanya, kenal dengan Muhammad? Kenal. Siapa dia? Orang yang sangat terpercaya, usia 11 tahun sudah memiliki gelar yang tidak akan pernah dimiliki, mohon maaf, oleh profesor sekalipun. Apa? Al-Amin. Gelar apa? Orang terpercaya. Udah gelar paling tinggi itu. Sekarang kan mohon maaf, tetap aja
ya disumpah pakai Al-Quran sama segala macam, tapi naudzubillah min wah segala macam ya, semua diceritakan sampai si raja itu pun sempat mau mundur. Wow, kayaknya ini